Halo teman-teman, kembali bersama saya Ivani Chandra. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas mengenai herbal alami apa saja yang dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Seperti kita tahu, tekanan darah tinggi adalah penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Dan tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang cukup banyak diderita oleh penduduk di dunia. Dan jika sudah mengidap tekanan darah tinggi, maka ada baiknya supaya kita mulai mengontrol bagaimana tekanan darah agar selalu bisa normal. Mengapa kita harus mengontrol tekanan darah agar selalu bisa normal? Salah satunya adalah tekanan darah tinggi adalah awal dari komplikasi segala macam kemungkinan kemunculan penyakit-penyakit lainnya yang mengikuti. Maka dari itu sangat-sangat penting bagi kita untuk tahu bagaimana nih cara mengontrolnya. Nah, hari ini saya mau membahas dari sisi herbal dan dari sisi lifestyle ya teman-teman. Belum kita mulai apa saja herbal yang dapat mengontrol tekanan darah tinggi, perlu digarisbawahi bahwa obat-obat herbal pun ketika digunakan bersamaan dengan obat kimia kadang-kadang membawa komplikasinya sendiri-sendiri nih, ada dampaknya juga. Maka dari itu jika kalian sudah mulai punya tekanan darah tinggi dan ingin mengontrolnya dengan herbal, sebaiknya konsultasikan juga dengan dokter Anda ya teman-teman. Yang pertama adalah bawang putih. Menurut studi farmasi yang dilakukan oleh para ahli, dinyatakan bahwa bawang putih ini memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik atau tekanan darah primer ya teman-teman. Tapi bawang putih sebagai obat kadang-kadang punya interaksi dengan obat-obat lain yang antikoagulan, sehingga ada baiknya jika kalian mengkonsumsi bawang putih sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter, apalagi kalau dalam jumlah yang besar. Tapi kalau enggak, tidak apa-apa menggunakan bawang putih. Nah, bawang putih sendiri ini caranya gimana sih? Ada yang dengan memakan langsung, ada yang dimasak dengan sayur-sayuran teman-teman, ada yang dibikin jus juga ada ya teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Dua adalah rempah-rempah kayu manis. Siapa sih yang nggak kenal kayu manis teman-teman? Biasanya masakan akan menjadi lebih nikmat ditambahi dengan kayu manis. Nah, kayu manis sendiri menurut Journal Nutrition itu dapat mengurangi tekanan darah, baik tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, penderita diabetes tipe 2 juga banyak menggunakan kayu manis untuk mengontrol insulin. Nah, ternyata ini diabetes tipe 2 itu dianggap adalah salah satu penyebab hipertensi. Tetapi pembuktian kesehatannya masih terus diteliti apakah betul bahwa kayu manis ini memang dapat mengontrol tekanan darah tinggi. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah jahe. Teman-teman, kita semua suka jahe ya. Ternyata menurut salah satu penelitian, jahe dapat mengontrol tekanan darah loh teman-teman. Jadi ada sebuah penelitian pada tikus, dan ketika diberikan jahe, pembuluh darah pada tikus ini mengalami relaksasi pembuluh darah dan mengendurkan otot-otot pembuluh darahnya, sehingga dinyatakan mungkin akan mampu untuk mengontrol tekanan darah, walaupun penelitian ini masih terus dilakukan karena jahe itu mengandung flavonoid, ada lagi amine, saponin, alkaloid, dan terpenoid yang memang terbukti mampu untuk merelaksasi otot-otot pembuluh darah. Gimana teman-teman? Jadi kita bisa coba jahe, dengan rutin minum jahe mungkin dapat membantu mengontrol tekanan darah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seledri. Saya rasa seledri ini yang paling terkenal untuk herbal yang untuk membantu mengontrol tekanan darah ya teman-teman. Karena seledri ini sepertinya sangat mudah didapatkan dan dapat ketika kita masak ya juga bisa untuk sayur-sayuran ya teman-teman. Nah, ternyata seledri ini mengandung zat yang namanya patalide yang dapat membantu mengendurkan jaringan-jaringan di seputar pembuluh darah, sehingga tekanan darah akan menjadi lebih normal. Lagian si seledri ini mengandung senyawa magnesium
dan juga kalium yang terbukti mampu mengontrol tekanan darah sehingga bisa menjadi normal. Itu yang keempat. 5 adalah basil. Ternyata selain untuk bumbu masakan, basil juga banyak sekali digunakan sebagai obat herbal, terutama untuk hipertensi. Basil ini adalah menyerupai obat kalsium channel blocker. Nah, seperti kita tahu teman-teman, kalau misalnya tekanan darah ini, pembuluh darahnya ini memiliki reaksi kalsium yang berlebihan, sehingga si daun basil ini berfungsi untuk membantu mengurangi kalsium yang bisa menyempitkan pembuluh darah dan sering diresepkan oleh dokter bahkan. Jadi memang obat herbal dari basil ini sudah disarankan untuk menjadi salah satu pilihan obat herbal tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang selanjutnya adalah akar kucing. Mirip seperti daun basil tadi, fungsinya adalah menghambat kalsium yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh Anda ketika menderita tekanan darah. Sama-sama si akar kucing ini pun juga sama, fungsinya adalah menghambat kalsium tersebut. Jadi pembuluh darahnya artinya tidak terlalu sempit gitu ya kalau kita logikakan. Dan akar kucing ini juga dapat kita jumpai di apotek-apotek langganan Anda semua. Yang terakhir adalah kapulaga, teman-teman. Siapa sih yang gak kenal kapulaga? Adalah salah satu rempah yang dimiliki oleh alam kita yang untuk melezatkan semua masakan. Nah, kapulaga ini juga punya cara kerja yang sama, yaitu memblok kalsium yang Anda hasilkan sehingga pembuluh darah ini menjadi lebih longgar gitu kalau logikanya ya. Jadi kerjanya itu sama seperti daun basil dan akar kucing, dan kapulaga ini dapat kalian campur dengan masakan sehingga dapat menjadi obat tradisional untuk tekanan darah tinggi. Nah, itu yang terakhir. Selain dari 7 obat herbal yang telah saya sebutkan di atas, masih banyak sebenarnya vitamin-vitamin dan herbal-herbal lainnya di luar sana yang dapat membantu mengontrol tekanan darah. Selain obat herbal yang sudah saya sebutkan di atas, obat kimia yang banyak begitu beredar, teman-teman, sebenarnya kita perlu juga mengontrol bagaimana lifestyle-nya kita atau gaya hidupnya kita sehingga bebas dari yang namanya tekanan darah tinggi. Apa saja misalnya, yaitu dengan rutin meditasi, dengan beryoga mungkin, dengan terapi musik, mengontrol benar-benar tingkat stres yang ada di dalam diri kita masing-masing, mengontrol rasa dendam, mengontrol rasa marah, sehingga hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih nerimo, lebih legowo, dan akhirnya hidup menjadi lebih baik. Dan saya rasa kita semua mudah-mudahan akan terhindar dari tekanan darah tinggi, teman-teman. Thank you teman-teman sudah melihat video saya hari ini. Thank you for watching. Saya berharap teman-teman semua selalu sehat, teman-teman. Thank you very much. Atma, namaste.